Kobaran api terlihat di Gaza saat pasukan dan kendaraan lapis baja Israel bergerak ke utara dan tengah jalur Gaza. Serangan udara terjadi di dekat rumah sakit tempat puluhan ribu warga Palestina mencari perlindungan. Israel menempatkan pasukan mereka di kedua sisi kota Gaza dan daerah sekitar Gaza Utara. Bantuan medis menjadi salah satu hal mendesak di Gaza. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengirimkan 33 truk berisi bantuan bagi warga di jalur Gaza. Namun bantuan ini masih jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan penduduk Gaza yang mencapai 2,3 juta jiwa. Tak hanya itu, rumah sakit juga kesulitan menjalankan generator darurat karena kekurangan listrik dan bahan bakar. Kondisi ini tentunya berbahaya bagi pasien. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akhir pekan lalu mengumumkan tahap kedua perang melawan Hamas. Israel mengirimkan pasukan darat ke Gaza dan memperluas serangan dari darat, udara, dan laut. Pemerintah Indonesia pun bersikap atas memburuknya situasi di Gaza akibat konflik Israel-Hamas. Presiden Joko Widodo menyebut Indonesia mengutuk keras serangan Israel ke Palestina. Indonesia akan berupaya menghentikan kekerasan, mengupayakan gencatan senjata, dan mendorong percepatan bantuan kemanusiaan. Dari sisi resolusi konflik, Indonesia terus berkomunikasi dengan berbagai pihak untuk menghentikan kekerasan di Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja tadi saya memimpin rapat terbatas mengenai Palestina. Indonesia sangat marah terhadap memburuknya situasi di Gaza, terutama situasi kemanusiaan. Kita terus ikuti secara dekat perkembangan di Gaza, dan posisi Indonesia sangat jelas dan tegas, mengutuk keras serangan acak terhadap masyarakat sipil dan fasilitas sipil di Gaza. Kekerasan harus dihentikan, gencatan senjata harus terus diupayakan, bantuan kemanusiaan harus terus didorong dan dipercepat, diakselerasi, dan Indonesia terus melakukan komunikasi dengan banyak pihak untuk mengupayakan penyelesaian masalah ini. Indonesia akan mengirim bantuan kemanusiaan yang akan disesuaikan dengan permintaan dan kebutuhan rakyat Palestina. Pertempuran antara Israel dan kelompok militan Palestina, Hamas, yang terjadi sejak 7 Oktober lalu telah menelan ribuan korban. Lebih dari 8.000 warga Palestina dan 1.400 warga Israel tewas akibat perang itu. Lalu bagaimana dengan kondisi terkini dari warga negara Indonesia yang berada di wilayah konflik Gaza? Kita tanyakan langsung kepada Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Judah Nugraha. Selamat pagi, Pak Judah. Selamat pagi, Mbak Adisti. Iya, Pak Judah, ini rapat terbatas kemarin langsung dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Presiden bahkan menyatakan Indonesia sangat marah terhadap kondisi di Gaza yang semakin buruk. Pak Yuda, tentu saja kami di sini dan juga seluruh warga Indonesia ingin mengetahui bagaimana kondisi WNI kita di sana. Seperti apa dan bisakah Anda ceritakan sampai saat ini berapa WNI yang sudah dievakuasi dan berapa yang masih bertahan di wilayah Gaza dan juga tepi barat? Pak Yuda. Ya. Baik Mbak Adisti, dapat kami sampaikan bahwa sejak konflik ini terjadi tanggal 7 Oktober yang lalu, berarti ini adalah hari ke-24, kami terus menjalin komunikasi dengan para WNI, baik yang ada di Gaza maupun yang ada di wilayah Israel. Saat ini ada 10 warga negara kita yang tinggal di Gaza dan data terakhir yang di Israel ada 123. Kondisi yang paling parah tentu yang ada di Gaza, kami terus menjalin komunikasi. Pada hari Jumat yang lalu sempat hilang kontak, kami sempat hilang kontak karena Israel memutus jalur komunikasi yang ada di Gaza. Namun alhamdulillah hari Minggu komunikasi bisa terjalin kembali dan kami mendapat konfirmasi bahwa mereka selamat dan juga pasokan kondisi logistik mereka juga relatif memadai. Sedangkan yang di wilayah Israel, saat ini ada 123 warga negara kita yang di sana. Sebelumnya jumlahnya ada 136. Sebagian sudah melakukan evakuasi, kami sudah memfasilitasi
evakuasi 4 warga negara kita dari wilayah tepi barat menuju ke Aman dan kemudian kita pulangkan ke Indonesia. Sedangkan yang lainnya melakukan evakuasi secara mandiri menggunakan pesawat komersial menuju ke negara ketiga. Demikian update-nya Mbak Adisti. Oke, berarti untuk yang masih bertahan di Gaza dan juga Palestina ada 10 warga negara Indonesia kita, berarti betul ya, Betul, Mbak. Pak Yuda? Nah, kenapa sampai saat ini masih bertahan dan tidak ingin dievakuasi? Apa alasan mereka? Ya, dari 10 warga negara kita, 7 diantaranya ingin ikut evakuasi, sedangkan 3 diantaranya memilih untuk tetap tinggal di Gaza. Memang tantangan saat ini adalah membuat safe passage atau evakuasi aman bagi para WNI kita. Nah, dalam hal ini, Ibu Menteri Luar Negeri pada saat di New York, selain menghadiri sidang Dewan Keamanan PBB maupun sidang Majelis Umum PBB, juga melakukan pertemuan bilateral secara intensif, ya, antara lain untuk mendorong penghentian kekerasan, membuka akses bantuan kemanusiaan, dan yang penting juga adalah memberikan pelindungan kepada warga sipil, termasuk menciptakan safe passage atau koridor aman bagi proses evakuasi. Ini yang terus kita lakukan karena memang tidak mungkin kita mengevakuasi warga negara kita ketika masih ada pecah pertempuran di Gaza. Jadi ini juga masih dimatangkan terus bagaimana skenarionya agar proses evakuasinya ini berjalan dengan aman begitu ya, Pak Yuda ya. Pak Yuda, dari 10 WNI kita yang masih bertahan di Gaza, 7 tadi Anda sebutkan memang bersedia untuk dievakuasi, sementara 3 lainnya. Nah, dari 10 ini apakah mereka ini ditempatkan di satu tempat atau di mana? Mereka ada di 3 titik yang berbeda, yaitu ada 3 relawan Mercy yang tinggal di Rumah Sakit Indonesia di sana, kemudian dari keluarga Bang Onim, dan kemudian ada keluarga Mas Husin di sana. Jadi mereka ada tinggal di 3 titik yang berbeda dan kami terus pantau dan juga jalin komunikasi dengan mereka. Oke, berarti dari 10 WNI ini ada 3 yang merupakan staf dari Mercy yang kemudian bertugas di Rumah Sakit Indonesia di Gaza begitu ya, Pak Yuda ya? Betul. Ya, Pak Yuda, ada informasi ini soal proses evakuasi ini bersamaan dengan pembebasan sandera yang dilakukan oleh Hamas. Benarkah demikian? Karena memang sambil juga dibuka akses-akses menuju ke Gaza? Ya, tentunya pihak-pihak yang bertikai saat ini ada upaya-upaya untuk melakukan negosiasi mengenai pembebasan sandera. Memang tidak ada warga negara kita yang menjadi sandera di sana. Ya. Namun kita terus pantau bahwa mungkin ada kaitannya antara evakuasi jalur aman bagi warga negara asing. Jadi hingga saat ini tidak ada penduduk Gaza yang berasal dari warga negara asing yang dapat keluar dari Gaza saat ini. Namun kami pantau memang ada beberapa sandera yang sudah bisa dibebaskan. Oke, Pak Yuda, ini kan tadi disebutkan ya dari 10 WNI 3 merupakan Mercy yang di Indonesia di Rumah Sakit Indonesia di jalur Gaza. Nah, untuk 7 lainnya di 3 lokasi ini sempat hilang kontak. Hari Minggu kemarin sudah berhasil dikontak. Kondisi mereka bagaimana dengan pasokan logistik di sana? Makanan, minuman, ketersediaan air? Ya. Kami coba memantau dan berkomunikasi dengan mereka. Memang hingga saat ini Israel masih terus melakukan blokade, baik blokade listrik, pasokan listrik, air, dan juga sebagian bahan logistik. Namun berdasarkan konfirmasi yang disampaikan oleh para WNI, persediaan logistik mereka alhamdulillah saat ini relatif masih aman. Saat ini secara terbatas Israel mengizinkan masuknya truk-truk bantuan kemanusiaan. Kemarin terpantau ada 34 truk per hari yang bisa masuk, terakhir ada 26 truk yang bisa masuk per hari. Ini mungkin mudah-mudahan dapat mendukung kebutuhan logistik yang ada di jalur Gaza. Namun untuk para WNI, kami mendapat konfirmasi bahwa persediaan logistik mereka hingga saat ini masih aman. Oke, persediaan logistik masih aman sampai berapa lama Pak Yuda, dan nanti skemanya akan seperti apa? Persediaan logistik aman sampai sepekan ke depan atau bagaimana? Ini tentu sangat terkait dengan akses kemanusiaan yang bisa dibuka secara penuh.
tentu izin masuknya truk logistik sebanyak 26 truk per hari itu sangat-sangat tidak memadai bagi kebutuhan warga sipil yang ada di Gaza. Oleh karena itu kita dorong terus agar akses kemanusiaan ini bisa terus dibuka dan diperluas sehingga kebutuhan logistik warga Gaza dapat terpenuhi. Oke, Pak Yuda, Indonesia kan kita tahu berdiri memang tegas sekali mengutuk serangan dari Israel kepada Palestina begitu ya. Dan apa saja yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mendorong perdamaian? Salah satunya adalah bagaimana untuk Indonesia tetap bisa melindungi warga negaranya walaupun kita tahu akses tertutup, kemudian bantuan logistik juga dibatasi, seperti apa? Ya, sebagaimana sudah disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa kita mengutuk keras tindakan yang sudah dilakukan oleh Israel di Gaza. Nah, tentunya kita mendorong penghentian kekerasan, kemudian memberikan akses bahan bantuan, dan kemudian yang paling penting adalah pelindungan bagi warga Gaza, termasuk koridor kemanusiaan untuk evakuasi dari Gaza. Nah, ini terus kita lakukan. Berbagai macam komunikasi terus dilakukan. Pada saat pertemuan di New York, Ibu Menteri Luar Negeri juga bertemu dengan Presiden ASEAN untuk mendorong adanya koridor kemanusiaan bagi warga negara. Tentunya sesuai dengan undang-undang, peraturan perundang-undangan sudah menjadi tanggung jawab negara untuk menyelamatkan warga negara kita dari situasi berbahaya ke lokasi yang aman. Itu yang terus kita upayakan. Oke, terakhir Pak Yuda, secara singkat, apa yang ingin disampaikan kepada keluarga WNI yang masih ada di Gaza agar mereka yang ada di Indonesia, keluarga tetap tenang dan juga seperti apa? Ya, dalam situasi pertempuran hingga saat ini yang masih terus berlangsung, maka pilihan logis yang ada saat kita adalah stay put. Tetap berada di tempat tinggal masing-masing, kita tetap tenang, sambil terus kita mencoba untuk membangun koridor kemanusiaan dan juga akses bantuan logistik bisa masuk. Kepanikan tidak akan membantu kita. Oleh karena itu, ketenangan baik bagi warga negara kita yang ada di Gaza maupun keluarga yang ada di Indonesia sangat penting. Kita terus upayakan yang terbaik untuk pelindungan warga negara. Oke, baik, terima kasih Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri, Bapak Yuda Nugraha telah bergabung bersama kami. Tentu kita berharap peperangan antara Hamas dan juga Palestina ini bisa segera selesai karena seperti yang kita ketahui ini adalah soal kemanusiaan. Terima kasih informasinya. Sehat-sehat selalu. Terima kasih Mbak Desi. Kita doakan selalu. Baik, terima kasih.